lagi di acara yang keempat. Di sini aku Dewi Sofiarawati selaku Kepala Divisi dari Kajian KCFE Udip. Nah, di sini di KC acara 4 ini aku bersama nih sama narasumber yang paling keren. Mungkin Kak Dewi bisa perkenalkan diri? Oke, halo teman-teman KC. Perkenalkan, nama aku Dava Diauhab. Aku dulu di KC tahun 2020 dan sampai dengan tahun kemarin aktif di Polsek Jawa Tengah. Gitu, aku angkatan 2019 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Kalau kesibukannya sekarang apa nih Kak? Kalau kesibukannya sekarang nggak ngapa-ngapain sih, baru ngurusin untuk wisuda nanti. Ya, alhamdulillah udah lulus, jadi lagi ngurus untuk wisuda aja sih sama cari-cari kerja. Gitu. Ngisi waktu lah. Mungkin yang saat ini sedang dipusingkan ya Kak sama ekonomi Robeni itu adalah kan sebenarnya bank syariah itu hadir setelah bank konvensional dan melejit nih Kak. Yeah. Nah, kan udah ada yang nabung di sana, udah ada investasi di sana. Nah, akhirnya mereka terjerat nih, baru tahu kalau riba itu haram gitu ya Kak. Nah, mungkin kali ini akan membahas nih gimana sih caranya teman-teman kalau kita udah terlibat nih dalam riba itu, caranya kita gimana cara menanggapinya. Mungkin sebelumnya Kakak bisa jelasin nih tentang riba itu apa sih Kak? Riba itu ya, riba itu kan secara harfiah artinya ziyadah ya, penambahan ya. Jadi penambahan sesuatu yang tidak ada penyeimbangnya. Ini mungkin agak susah dipahami kalau kita cuma sekedar gitu aja. Jadi intinya gini, riba itu adalah sesuatu yang ditambahkan secara cuma-cuma. Kan kalau kita kerja, kita dibayar atas kerjaan kita. Kalau kita beli barang, kita membayar sesuai value dari barang itu. Nah, riba itu nggak ada apa-apa, tambahin aja gitu. Simpelnya kayak gitu. Riba itu ada dua, riba fadil sama riba nasiah. Riba fadil itu simpelnya itu kamu hutang dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalkan nggak bisa bayar, nanti ditambahin jadi sekian. Nah, kalau riba nasiah itu tadi ya, misalkan kita bertukar barang atau beli barang, tapi nilainya tidak setara dengan apa yang kemudian dibayarkan gitu. Jadi lebih lah. Nah, itu riba. Simpelnya kayak gitu riba. Kalau sekarang nih Kak, praktek riba kan memang udah banyak nih ya di Indonesia ya. Nah, menurut Kakak sendiri hukum riba, kan sekarang ada perbedaan nih Kak, antara bunga itu dipandang sebagai riba, ada yang bunga dipandang sebagai nggak riba. Nah, itu menurut Kakak sendiri itu bagaimana? Kalau menurut saya sih gini ya, kalau riba itu kan dasarnya memang haram ya, bahkan dosanya itu sangat-sangat besar. Maaf kalau misalkan kita ngomongin dosa riba itu kan mungkin teman-teman bisa baca lah gitu kan, itu setara dengan berzina dengan ibu sendiri gitu kan. Maka ketika kita ngomongin riba itu sebetulnya memang haram gitu ya, itu haram gitu. Cuman kan kita mikir ya, gimana sih cara lepas dari riba gitu, karena semua apa yang di dunia ini kan riba semua nih, ya kan. Maka kita yang paling bisa kita lakukan adalah beristihad untuk setidaknya kita mengurangi itu yang pertama. Itu dulu sih untuk kita memahami riba itu, karena kalau misalnya kita berbicara tentang riba itu haram, jelas itu haram, dosanya besar, bahkan dalam Al-Quran itu la takuluna riba, bla itu banyak sekali. Maka riba itu haram. Nah, terkait dengan apa yang kemudian difatwakan bahwasanya ada yang bilang itu riba, ada yang bilang itu bukan, itu kan debatable ya. Maksudnya kita masih bisa harus mempelajari itu lebih jauh lagi ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar berbicara di sini. Tapi yang paling penting buat teman-teman semua ketika kita berbicara riba adalah kita berusaha untuk menghindari itu. Jadi kita kan dinilai ya ayyuhallazina amanu atiullaha aku lupa hadisnya ya. Pokoknya intinya adalah kita harus taat kepada Allah sebisa kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita hindari lah gitu. Kalau Kakak sendiri pernah nggak sih Kakak ada terlibat dalam riba itu sendiri? Pernah. Sampai aku sebelum di Pose itu aku masih pakai bank konvensional. Bahkan sampai sekarang pun punya dua gitu. Karena memang ada beberapa fitur-fitur yang untuk penunjang kehidupan itu belum dimiliki, karena kan masih berkembang ya bank syariah itu ya. Itu. Jadi memang pernah, dan aku juga pernah terlibat dalam transaksi yang sifatnya ribawi gitu ya, kredit dan sebagainya itu pernah. Kalau misalnya kalau udah terlanjur nih Kak, kayak Kakak udah terlanjur gitu kan. Nah, itu kan dihindari sebisa mungkin. Nah, kalau misalnya dari kita mahasiswa cara menghindari sebisa mungkin itu yang bentuknya seperti apa Kak? Yang pertama kita tahu ilmunya dulu.
Kita tahu riba itu apa, bagaimana riba, transaksi riba itu seperti apa, kita harus tahu. Semuanya kita harus tahu, ya kan? Kita kan harus masuk Islam secara kafah ya, belajar di situ, tahu segala halnya itu detail. Nah, tapi kan kehidupan kita tidak ditentukan oleh diri kita sendiri kadang-kadang ya. Kita punya sekolah yang mungkin transaksinya itu cuma bisa untuk bank-bank himbara doang. Kadang-kadang ada beberapa yang kayak gitu kan. Terus juga misalkan orang yang udah kerja ternyata transfernya itu ke bank tertentu misalnya. Nah itu kan susah ya. Nah bagaimana caranya untuk menyikapi hal itu kalau kita udah terlanjur gitu. Yusuf Qaradawi itu punya 4 cara gitu kan. Bagaimana kita menyikapi terutama bank ya, karena kan yang paling ribanya jelas itu bank ya. Yang pertama itu riba itu cara kita menyikapi bunga bank itu. Yang pertama ada yang boleh dan tidak boleh itu. Yang pertama adalah riba bank tidak boleh digunakan untuk keperluan pembayaran pribadi. Misalnya teman-teman ada cicilan atau ada apapun yang berhubungan dengan itu nggak boleh. Ya apalagi konsumsi. Lalu riba tidak boleh dipakai untuk menghidupi keluarga. Ya, menghidupi keluarga gitu kan. Jelas itu haram. Nah, yang terakhir riba tidak boleh dipakai untuk keperluan kita sebagai warga negara itu kan bayar pajak. Walaupun pemimpinnya itu zalim tetap nggak boleh. Jadi untuk urusan kita dengan orang lain bayar hutang, bayar pajak itu nggak boleh, itu riba. Lalu bagaimana? Maka sebaiknya Pak Yusuf Qaradawi itu menyarankan agar uang riba itu digunakan untuk keperluan amal. Misalnya sedekah. Atau misalnya, tapi sedekahnya usahakan memang yang untuk bangunan atau apa ya, yang fisik ya. Nah itu Yusuf Qaradawi itu menyarankan seperti itu, karena kalaupun kita tidak memakai itu, maka itu akan tetap di bank. Ketika itu akan tetap di bank, itu akan diputar terus kan? Sama aja dong. Jadi kita mencari maslahat atau mencari mudarat yang paling kecil. Itu teman-teman bisa baca itu di fikih kontemporer Yusuf Qaradawi, itu insya Allah lengkap gitu ya di situ. Jadi kalau pengen tahu bagaimana caranya kita menyikapi riba ya seperti itulah. Karena bagaimanapun kita susah kan. Bahkan sebenarnya bank syariah pun kita masih debatable kan. Masih banyak yang meragukan, masih banyak yang gimana sih gitu. Maka ya itu cara paling bijak sementara ini seperti itu. Daripada kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu kan lebih mudarat juga bagi diri kita. Gitu. Oke, mungkin dari penjelasan dari Kak Dava yang sangat panjang tadi ya teman-teman, kita bisa simpulkan kalau misal kita udah terlanjur nih ke dalam transaksi riba itu jangan dibiarkan teman-teman di bank, tapi diambil aja dan jangan dikonsumsi untuk pribadi dan untuk membayar kewajiban, tapi usahakan untuk disedekahkan ke dalam bentuk yang seperti bangunan gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman diskusi kita di Al-Sahara keempat ini. Mungkin dari Kak Dava ada closing statement untuk teman-teman semua. Untuk dari aku sih gini, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya itu ada jurang-jurang yang namanya syubhat gitu kan. Kalau sesuatu yang diperdebatkan kayak riba, mungkin sekarang ada beberapa yang menggolongkan itu syubhat, ada juga yang menggolongkan itu haram gitu kan. Yang kita lakukan adalah berijtihad aja. Berjihadlah, usaha gitu kan. Karena Allah pun melihat usaha kita kan. Kita diperintahkan untuk taat itu sebisa kita. Nah itu yang jadi poin. Jadi walaupun memang beberapa teman-teman belum bisa untuk lepas secara 100%, paling tidak ada usaha dari teman-teman untuk lepas dari itu. Seperti itu. Oke, kita akhiri acara yang keempat ini dengan jargon nih dari Kasey. Oke. Apa tuh? Ekonom Robeni. Oh itu ya. Ekonom Robeni bisa.